meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Genosida, secara definisi dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok etnis, ras atau suatu kelompok dan haluan yang berseberangan, yang dimana pada umumnya dilakukan oleh penjajah ataupun penguasa di suatu negara, dengan berbagai alasan maupun kepentingan tertentu. Di dunia ini, secara umum genosida telah menjadi kejahatan internasional, dengan berbagai latar belakang historis yang melatar belakanginya. Namun, tampaknya sahabat perlu tahu, beberapa genosida atau pembunuhan massal yang paling brutal yang tercatat sebagai sejarah pilu bagi dunia. Sebelum masuk ke pembahasannya, kami sarankan untuk subscribe di YouTube kami agar sahabat tahu informasi seputar sejarah dan informasi unik lainnya. Satu, Holocaust Nazi Jerman. Holocaust berasal dari bahasa Yunani, yang artinya pengorbanan dengan api. Selama ratusan tahun, kata Holocaust digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk kepada suatu peristiwa pembantaian besar. Namun dunia modern mengenal tragedi Holocaust sebagai peristiwa pembantaian orang Yahudi di benua biru Eropa. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan Perang Dunia Kedua atau sekitar 1939 hingga 1945. Peristiwa pembantaian oleh Nazi Jerman kepada orang-orang Yahudi ini dilakukan dengan cara genosida di berbagai tempat. Pembantaian secara sistematis dan masif ini juga tercatat begitu berkepanjangan serta dengan menggunakan berbagai metode penyiksaan. Pembunuhan ini langsung dipimpin oleh Adolf Hitler, yang dimana ia merupakan ketua partai Nazi atau sekaligus inisiator terjadinya Perang Dunia Kedua. Israel yang saat ini menjadi negara Zionis Yahudi beserta sekutunya menyebut, genosida Nazi tersebut menewaskan sekitar 6 juta orang di berbagai negara. Namun, ada yang menyebut bahwa mereka hanya mendramatisir karena korbannya tidak sampai 1 juta jiwa. Berapapun itu, yang sangat memilukan dari sebuah genosida sebenarnya adalah banyak di antara korban pada dasarnya adalah korban politik dan tidak tahu apa-apa, bahkan mereka terdiri dari wanita lansia bahkan anak balita. Hitler melaksanakan berbagai kebijakan termasuk memperluas daerah kekuasaan dengan kediktatorannya. Dalam mencapai ambisinya, Hitler juga menjalankan politik rasial yang membedakan bangsa Arya dengan bangsa Yahudi, serta menuding kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama adalah karena campur tangan kaum elit Yahudi yang mendanai perang di berbagai front tempur yang menjadi musuh Jerman. Dua, Pembantaian Khmer Merah. Ketika kelompok Khmer Merah mengambil alih pemerintahan Kamboja pada 1975, mereka memulai kampanye pendidikan ulang, yang dimana ini adalah strategi untuk menargetkan eksekusi bagi para pembangkang politik. Golongan ini termasuk dokter, guru, dan siswa yang dicurigai menerima paham ideologi yang berlawanan. Gerakan komunis radikal yang dipimpin oleh Pol Pot tersebut menguasai Kamboja hingga tahun 1979 atau hanya 4 tahun dari masa peralihan kekuasaannya. Pol Pot, dalam periode yang sesingkat itu, menjelma bak monster haus darah. Menjelang sore hari tanggal 17 April tahun 1975, Khmer Merah yang telah memenangkan perang melawan pemerintahan Kamboja menginstruksikan semua penduduk untuk meninggalkan kota dengan membawa sedikit barang. Awalnya penduduk mengira bahwa pawai tersebut adalah sebuah perayaan kemenangan komunis, bahkan sebagian penduduk menyambut dengan kegembiraan perintah tersebut. Padahal, ini adalah awal dari apa yang menjadi pawai kematian bagi ribuan orang. Dan, betapa brutalnya tentara Khmer Merah. Setelah penduduk berkumpul menjadi satu di alun-alun kota,
tiba-tiba desingan peluru berhamburan datang ke arah mereka dan mayat-mayat pun bergelimangan. Tidak peduli saat itu yang berkumpul anak-anak ataupun orang tua, mereka tetap memberondong ke arah warga secara sporadis. Diperkirakan, setidaknya 20.000 orang tewas selama genosida di ibu kota tersebut. Ini menandai awal dari apa yang disebut oleh para pemimpin Khmer Merah sebagai kampanye tahun nol, mengosongkan kota-kota dan memaksa penduduk kota untuk menjadi pekerja dan budak di pedesaan. Mereka sangat membenci kaum borjuis yang berada di kota dan memaksa mayoritas warga Kamboja kembali ke sektor pertanian. Bahkan, para tentara pemerintahan yang menyerah kalah hampir seluruhnya hilang dan dieksekusi mati. Tiga, genosida Armenia. Pembantaian massal era Perang Dunia I dan deportasi hingga 1,5 juta orang Armenia oleh Turki Ottoman adalah masalah yang sangat sensitif baik di Armenia maupun Turki. Sejak 1915, etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman dikumpulkan, dideportasi dan dieksekusi atas perintah pemerintah. Ketika itu Kekaisaran Utsmani bertempur melawan Kekaisaran Rusia dalam pertempuran yang berjuluk Perang Sari Kamis yang terjadi antara tanggal 22 Desember tahun 1914 sampai tanggal 17 Januari tahun 1915, yang menghasilkan pasukan Turki Utsmani kalah dalam peperangan tersebut. Para elit penguasa Utsmani kemudian menimpakan kesalahan kepada orang-orang Armenia yang dianggap pro-Rusia. Banyak tentara Armenia dan non-Muslim di Kekaisaran Utsmani dimutasi jabatannya atau dibebas tugaskan dari jabatannya. Lainnya lagi tak sedikit yang dipecat dengan tidak hormat dan dituduh berkhianat. Aksi elit Utsmani itu menandai awal mula dari apa yang kemudian disebut genosida Armenia tahun 1915, di mana pasukan Utsmani mulai menyisir desa-desa di Armenia di dekat perbatasan Rusia dan membantai penduduk di sana yang dianggap pro-Rusia tersebut. Merespons perlakuan penguasa, orang-orang Armenia merasa geram dan melakukan perlawanan, karena untuk kali kedua dalam sejarah Armenia dibantai, di mana sempat sebelumnya atas kekuasaan Sultan Hamid II pernah melakukan genosida di tanah Armenia pada tahun 1894 sampai 1896. Pada April tahun 1915, orang-orang Armenia di kota Van membarikade diri mereka dan bertempur melawan pasukan Utsmani. Aksi ini justru makin memberikan alasan para elit Turki Utsmani untuk menindak orang-orang Armenia dengan lebih keras, dan pada tanggal 24 April tahun 1915, Mehmet Talat Pasha, Menteri Dalam Negeri Kesultanan Utsmani, memerintahkan penangkapan sekitar 250 intelektual dan politikus Armenia di Istanbul, termasuk beberapa deputi yang duduk di parlemen. Sebagian besar pejabat dari golongan Armenia tersebut ternyata berakhir tewas dieksekusi mati. Penangkapan beserta pembunuhan ratusan intelektual Armenia itu berlanjut dengan kebijakan mendeportasi seluruh warga Armenia keluar dari wilayah Utsmani. Penguasa kekhalifahan beralasan, keberadaan orang Armenia merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Sebuah undang-undang pada Mei tahun 1915 dikeluarkan parlemen untuk mengesahkan tindakan deportasi, namun dalam pelaksanaannya tidak hanya deportasi yang terjadi, namun serangkaian pembersihan massal etnis Armenia terjadi dan sebagian dari mereka juga dibiarkan mati kekeringan di gurun-gurun Suriah. Berikutlah fakta sejarah Pilu Dunia yang memakan jutaan korban jiwa, sebuah kisah pilu yang mengiringi kekuasaan dunia. Apakah kita mau sebagai bangsa terpecah dan terjajah? Karena faktanya dalam proses pendewasaan politik di era saat ini, bahkan bangsa Indonesia yang toleransinya tinggi sekalipun pernah diwarnai dengan kasus berdarah. Walaupun tidak sebrutal apa yang kita dengar barusan, faktanya kita harus belajar dari sejarah dan jangan melupakan jas merah. Jangan ragu untuk sekedar menuliskan pendapat dan memberikan kami ide topik menarik lainnya di kolom komentar. Sampai jumpa.